Salam, selamat datang di pembelajaran pengantar ekonomi mikro ini. Ini adalah modul 2 dari rangkaian penjelasan struktur pasar dengan judul monopoli. Sebelumnya kita sudah membahas pasar persaingan sempurna. Monopoli. Persaingan sempurna itu adalah kasus ekstrem di mana terdapat banyak perusahaan yang menjual produk homogen yang berperilaku sebagai pengikut harga. Banyak perusahaan di mana perusahaan berperilaku sebagai pengikut harga, price taker. Kasus ekstrem lain yaitu topik yang kita bahas sekarang yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli didefinisikan sebagai pasar di mana satu-satunya perusahaan dalam pasar yang berperilaku sebagai penentu harga, price maker. Monopoli didefinisikan sebagai struktur pasar di mana terdapat hanya satu perusahaan yang menjual barang yang unik. Barang yang unik artinya barang yang dihasilkan dan dijual perusahaan tidak mempunyai barang pengganti atau barang substitusi sama sekali. Asumsi ini perlu untuk memastikan bahwa hanya satu perusahaan dalam pasar. Jika terdapat barang substitusi dekat di pasar, maka perusahaan dimaksud tidak lagi disebut sebagai penjual tunggal. Sekali lagi, asumsi barang unik ini perlunya asumsi barang unik ini untuk memastikan bahwa hanya satu perusahaan dalam pasar. Jika terdapat barang substitusi dekat, ya tentu perusahaan dimaksud dalam pasar tidak lagi disebut sebagai satu-satunya penjual, ya, sebagai penjual tunggal. Sebagaimana teori pada umumnya, teori monopoli didasarkan pada 3 asumsi pokok. 1. Terdapat hanya satu penjual. 2. Perusahaan menjual barang unik atau barang yang tidak mempunyai substitusi dekat. 3. Terdapat rintangan masuk yang sangat sulit ke pasar. Rintangan masuk yang sangat sulit ke pasar. Bedakan asumsi ini dengan asumsi persaingan sempurna. Pada persaingan sempurna terdapat banyak penjual. Perusahaan menjual barang yang identik, yang homogen. Ya, artinya perusahaan menghasilkan barang-barang yang sama sekali. Ya, barang-barang perusahaan dikatakan dapat bersubstitusi sempurna, ya, tidak unik seperti barang yang dijual oleh perusahaan monopolis ini. Dalam persaingan sempurna tak ada rintangan, bebas masuk, bebas keluar. Tapi dalam pasar monopoli ada rintangan masuk ke dalam pasar. Rintangan itu sulit dilalui. Begitu tiga asumsi pokok pasar monopoli. Mengenai rintangan masuk tadi, mengapa terjadi ada rintangan masuk? Ada 3 sumber kita katakan di sini. Pertama, perusahaan-perusahaan yang hendak masuk ke pasar itu tidak mampu memiliki sumber daya untuk menghasilkan barang yang sama yang dihasilkan oleh perusahaan yang ada dalam pasar. Penguasaan atau kepemilikan sumber daya semacam itu memang memerlukan antara lain teknologi produksi yang canggih atau rumit, juga modal yang besar. Itu membuat rintangan itu ada, ya, rintangan masuk ke dalam pasar. Ya, harus memiliki sebuah perusahaan potensial yang mau masuk ke pasar harus memiliki teknologi yang canggih, yang rumit, dan pula membutuhkan modal yang sangat besar. Sumber kedua adalah memang pemerintah memberikan hak eksklusif kepada sebuah perusahaan tunggal untuk menghasilkan suatu produk
Ya, yang demikian disebut monopoli ciptaan pemerintah, government created monopolies. Contohnya, jika sebuah perusahaan memproduksi produk baru dan kemudian meminta hak paten kepada pemerintah, atau seorang penulis novel meminta hak cipta kepada pemerintah, maka perusahaan atau penulis novel tersebut menjadi monopoli dalam produksi dan penjualan bagi produknya. Sumber ketiga adalah monopoli. Monopoli timbul karena sifat proses produksi, artinya lebih efisien bagi sebuah perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa tertentu daripada dihasilkan 2 atau 3 perusahaan. Contohnya, produksi tenaga listrik. Adalah lebih efisien tenaga listrik dihasilkan oleh hanya satu perusahaan daripada 2 atau 3 perusahaan. Jika tidak, ya jalan-jalan raya atau permukiman penduduk akan dipenuhi oleh tiang-tiang listrik dan transmisi. Ya, langit akan dipenuhi oleh kabel-kabel yang rumit. Ya, kalau diizinkan 2 atau 3 perusahaan-perusahaan menghasilkan jasa listrik. Contoh lain adalah produksi jalan tol atau telepon. Ya, kalau diizinkan 2 atau 3 produksi jasa jalan tol, maka Jabodetabek ini dipenuhi oleh jalan-jalan tol, ya, atau kabel-kabel telepon. Ya, jadi jelas lebih efisien kalau barang atau jasa tersebut dihasilkan oleh hanya satu perusahaan. Perusahaan yang demikian itu disebut monopoli alamiah, natural monopoly. Sekarang kita bahas ya, kurva permintaan dan kurva marginal revenue monopolis. Jika asumsi-asumsi tadi dipenuhi, ya, maka monopolis itu jelas adalah penentu harga daripada pengikut harga. Mengapa? Ya, oleh karena satu-satunya perusahaan di pasar, jelas monopolis menguasai permintaan pasar. Artinya, secara grafik, kurva permintaan monopolis adalah kurva permintaan pasar itu sendiri. Kita tahu kurva permintaan pasar adalah kurva yang menurun. Ya, kurva yang menurun. Beda dengan kurva permintaan yang dihadapi perusahaan kompetitif sebagai garis lurus yang datar. Kurva menurun berarti pada harga tertentu, ya, kita dapat menentukan kuantitas tertentu. Andai harga menjadi turun, tentu kuantitas menjadi meningkat. Lebih turun lagi, kuantitas akan meningkat. Demikian juga sebaliknya. Andai harga dinaikkan, maka kuantitas output yang dijual monopolis tentu menjadi berkurang. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Ya, entah perusahaan menjual banyak atau menjual sedikit, harga yang dihadapi perusahaan kompetitif adalah tetap, yaitu sebesar harga pasar itu sendiri. Di sini kita tahu pasar mendikte setiap perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Demikian kurva permintaan yang dihadapi oleh monopoli. Sekali lagi, kurva permintaan yang dihadapi monopoli adalah kurva permintaan pasar itu sendiri. Bagaimana monopolis menentukan harga atau kuantitas? Kita dapat katakan dengan kurva permintaan pasar yang menurun ini, monopolis itu bebas memilih titik yang disukainya pada kurva ini. Tapi monopolis tidak dapat memilih kedua-duanya, ya, memilih harga dan kuantitas sekaligus dalam memaksimumkan labanya. Dia memilih harga atau kuantitas produk, tapi tidak keduanya. Lebih jauh kita dapat katakan bahwa dengan kurva permintaan menurun tadi, ya, jika monopolis menentukan harga produknya, ia mencari kuantitas produk yang memaksimumkan labanya. Kalau monopolis menaikkan lagi harga produknya, ia harus mau menerima kuantitas yang lebih kecil, ya.
kuantitas penjualan yang menurun. Namun ya tidak kehilangan semua konsumennya apabila monopolis menaikkan harga yang sangat tinggi misalnya. Ini berbeda dengan kasus pasar persaingan sempurna. Ya, perusahaan tidak bisa menaikkan harga produknya di atas harga pasar. Serta-merta konsumennya pada kabur semua. Ya, semua akan kabur. Akan beralih ke produk perusahaan lain di mana produk-produk yang dijual perusahaan itu satu sama lain adalah dapat bersubstitusi secara sempurna. Produk adalah homogen. Demikian asumsi, salah satu asumsi pasar persaingan sempurna. Pun kalau monopolis ya, kalau monopolis juga menurunkan harga ya, maka ya dia akan menghadapi penjualan yang lebih banyak tentunya kalau dia menurunkan harga. Itu tidak kita jumpai dalam perusahaan kompetitif. Kalau menurunkan harga ya, harga di bawah harga pasar ya, dia tidak mengalami yang demikian. Pendek kata, bagi perusahaan kompetitif mau laku banyak, mau laku sedikit, harga yang dihadapinya adalah harga yang tetap sesuai dengan harga pasar. Memang perusahaan kompetitif itu adalah pengikut harga. Dalam hal ini, perusahaan kompetitif itu kita katakan tidak memiliki kekuatan pasar. Ya, kekuatan pasar artinya kekuatan untuk menaikkan atau menurunkan harga produk. Market power yang dimiliki oleh sebuah perusahaan adalah kekuatan perusahaan itu untuk menaikkan atau menurunkan harga produknya. Ya, perusahaan kompetitif tak punya market power sama sekali. Ya, selanjutnya jika perusahaan monopoli memilih, kalau tadi memilih harga, sekarang bagaimana kalau perusahaan monopoli memilih kuantitas? Maka ya jelas mencari harga yang memaksimalkan labanya. Tadi memilih harga menentukan kuantitas. Sekarang kalau monopolis itu memilih kuantitas, ya tentu dia mencari harga yang memaksimalkan labanya. Ya. Kalau ia mau menaikkan kuantitas, tentu dia harus apa? Menurunkan harga jualnya. Ya, ini sekali lagi karena kurva permintaan pasar sebagai kurva yang menurun. Dalam pembelajaran kita ini, kita hanya membahas jika monopoli memilih kuantitas, output yang memaksimalkan labanya, dan selanjutnya menetapkan harga produknya. Sekali lagi dalam pembelajaran ini, dalam kuliah ini, kita asumsikan bahwa monopolis memilih kuantitas, dan selanjutnya kita menetapkan harga produknya. Dikatakan tadi bebas memilih pasangan harga kuantitas ya, yang terletak pada kurva permintaan yang slope-nya negatif. Dengan lain kata, yang kurvanya sebagai kurva yang menurun. Ya. Jika monopolis hendak menjual produk lebih banyak, ia harus menurunkan harganya. Jika menetapkan lebih tinggi lagi, ia harus mengurangi kuantitas produk yang dijualnya. Ya. Akibatnya apa? Marginal revenue monopolis menurun lebih cepat daripada harganya. Ya. Akibatnya marginal revenue monopolis menurun lebih cepat daripada harganya. Secara grafik ditunjukkan oleh kurva ini. Ya, tadi kita katakan kurva permintaan yang dihadapi monopoli adalah kurva permintaan pasar itu sendiri sebagai kurva yang menurun, sedangkan bagi perusahaan kompetitif kurva permintaannya adalah kurva yang lurus, datar. Tadi kita katakan karena sifat-sifat monopolis tadi, dia dapat menaikkan, dapat menurunkan harganya atau kuantitasnya, maka kurva marginal revenue monopolis itu ya di bawah kurva permintaannya sendiri. Berbeda dengan kurva permintaan
kurva marginal revenue perusahaan kompetitif. Kurva marginal revenue perusahaan kompetitif adalah kurva permintaan perusahaan itu sendiri. Ya. Tentu terkait dengan revenue tadi, ya, kita dapat lukiskan grafik fungsi TR monopolis. Tadi kita tahu TR adalah P kali Q. Dalam hal ini, dalam hal monopolis, baik P maupun Q dua-duanya adalah sebagai variabel. Beda dengan persaingan kompetitif. P adalah konstanta, sementara Q adalah variabel. Jadi karena dua-duanya variabel baik P maupun Q, maka kurva TR monopolis adalah kurva, ya, adalah sebuah kurva, bukan sebuah garis. Ya, sebenarnya garis berbeda dengan kurva. Kurva berarti, ya, kurva berarti dia bukan sebagai garis lurus lagi, bukan sebagai garis lurus lagi. Dalam hal ini kurva TR itu sendiri adalah kurva parabola, ya, kurva parabola yang terbuka ke bawah. Ada titik puncaknya, kemudian TR itu menurun. Begitu kurva TR monopolis. Mengapa demikian? Coba kita perhatikan. Andaikan persamaan kurva permintaan monopolis sebagai P sama dengan A kurang BQ. Ya, di sini kita tuliskan P sama dengan fungsi Q sesuai dengan grafik itu sendiri, ya. Kita ingat dalam sebuah persamaan Y sama dengan fungsi X, di mana X adalah sumbu datar, Y sama dengan sumbu vertikal. Karena Q sumbu datar, P fungsi diukurkan pada sumbu vertikal, ya. Jadi sesuai dengan Y sama dengan fungsi X, maka kurva permintaan kita tuliskan sebagai P sama dengan fungsi Q. Ya, secara spesifik fungsi itu adalah A kurang BQ. Ya. Kita cari total revenue monopolis, yaitu A kurang BQ kali Q sama dengan AQ kurang BQ pangkat 2. Kita cari AR, TR dibagi Q, suku-suku ini dibagi Q, sehingga menghasilkan A kurang BQ. Ternyata adalah P itu sendiri, persamaan permintaan itu sendiri. Beda dengan itu adalah MR. Ya, MR itu secara kalkulus tadi turunan pertama TR terhadap Q. Kalau kita cari turunan pertamanya adalah turunan AQ adalah A, turunan pertama BQ pangkat 2 adalah minus 2BQ. Kalau kita bandingkan persamaan P, persamaan AR, persamaan MR, persamaan P dengan persamaan AR adalah sama. Tapi tidak demikian dengan persamaan MR. Interceptnya sama, tapi slope-nya, ya, slope-nya MR adalah 2 kali dari slope persamaan AR dan persamaan P. Jadi secara grafik, karena 2 kali, kalau kita lukiskan kurva permintaan monopolis, karena slope-nya MR 2 kali daripada kurva permintaan, maka kurva MR itu, grafik kurva MR itu diperoleh dengan membagi dulu, ya. Garis ini dua bagian yang sama. Kita bagi, kemudian kita tarik garis dari titik ini ke titik ini. Sehingga garis ini disebut kurva MR. Ternyata kurva MR di bawah kurva P, harga kurva permintaan. Demikian marginal revenue monopolis, beda dengan kita jumpai dalam pasar persaingan sempurna. Jadi dengan uraian tadi, tentu kita sudah dapat bicara mengenai pricing monopoli, ya. Bagaimana menetapkan harga, lalu men-search key atau menetapkan key, lalu men-search harga yang memaksimumkan laba monopolis, ya.
seperti pasar persaingan sempurna, ada dua pendekatan, pendekatan total dan pendekatan marginal. Kita bahas satu persatu pendekatan total, ya. Tentu kita lukiskan dulu kedua kurva, kurva TR dan kurva TC. Tadi sudah kita terangkan kurva TR sebagai kurva parabola terbuka ke bawah. Kurva TC sudah ketahui dalam teori biaya, yaitu sebagai kurva yang polanya, yang bentuknya seperti ini. Karena law of diminishing returns membuat bentuk kurva TC seperti ini. Membandingkan TR dengan TC, maka kita dapat menetapkan laba maksimum monopolis. Ya, memakai kurva ini tadi laba adalah selisih TR dengan TC, ya. Secara grafik selisih terbesar ditunjukkan oleh garis vertikal ini. Garis vertikal ini yang terpanjang, ya. Mengapa? Karena kita katakan menunjukkan laba maksimum karena pada garis inilah kita jumpai garis singgung, ya. Garis yang menyinggung kurva TC sejajar dengan garis yang menyinggung kurva TR. Jadi, pada titik inilah, pada titik output inilah perusahaan monopolis mencapai laba maksimum. Jelas, monopolis bisa memperoleh laba nol ketika kurva TR bersinggungan pada satu titik dengan kurva TC. Andai kurva TC di atas kurva TR, jelas, ya, jelas mendatangkan kerugian bagi monopolis karena titik-titik ini memberikan garis singgung yang sejajar satu sama lain, Berarti slope-nya sama. Ini berarti pada kondisi ini monopolis memperoleh rugi maksimum. Memakai angka-angka, andaikanlah monopolis dengan kurva permintaan yang dihadapinya yang ditunjukkan oleh dua kolom yang pertama ini. Saudara lihat di sini pada harga 20 kuantitas yang dijual monopolis adalah 0. Pada harga 18 menjual 1. Saudara lihat di sini ketika harga makin turun, kuantitas yang dijual monopolis tentu semakin menurun atau sebaliknya. Dengan informasi ini tentu kita dapat menetapkan, menghitung revenue yang diterima oleh monopoli pada output 0, ya, dengan harga 20, ya, kita memperoleh TR sebesar 20 kali 0, 18 kali 1 sama dengan 18. Demikian seterusnya, ya. Andaikanlah kita tahu perusahaan selalu mengetahui biayanya. Andaikanlah inilah biaya yang dipikul perusahaan untuk menghasilkan output ini, ya. Tentu dengan data ini mari kita hitung laba, yaitu selisih TR dengan TC. 0 kurang 20 sama dengan minus 20. 18 kurang 21 sama dengan minus 3. 32 kurang 24 sama dengan positif 8 dan seterusnya. Ternyata selisih terbesar adalah 12. Berarti, ya, output dapat memilih pasangan, ya. Pasangan harga 14 dengan output Q sama dengan 3, ya, membuat monopolis memperoleh laba maksimum. Memakai pendekatan marginal, ya, sebelum kita memakai pendekatan marginal, kita tahu seperti halnya perusahaan kompetitif, syarat laba maksimum adalah MC sama dengan MR. Mengapa? Coba kita perhatikan ulang bagaimana bagaimana perusahaan monopolis memperoleh laba maksimum. Garis vertikal yang paling panjang ini, di mana pada garis vertikal panjang ini garis yang menyinggung kurva TR dan kurva TC, ya, sejajar satu sama lain. Secara geometri berarti slope kecuraman kurva TC sama dengan slope kurva TR, ya. Dengan notasi berarti, ya, slope itu adalah
turunan dalam kalkulus. Dalam kalkulus, slope itu adalah derivatif atau turunan. Itu berarti ya syarat laba maksimum itu bagi monopolis adalah ketika MC sama dengan MR. Ya sama dong dengan syarat yang dijumpai pada perusahaan kompetitif. Ya sama, tapi ada perbedaannya. Ketika kita melihat gambar-gambar ini, ya, kita 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 tahu bahwa dalam seperti sudah dijelaskan tadi bahwa MR monopolis lebih kecil daripada P dan AR-nya. Ya, jelas tadi sudah diterangkan. Maka dengan mengenakan kita mengenakan syarat MC sama dengan MR dalam grafik ini kita peroleh titik ini. MC sama dengan MR pada titik ini. Dengan menarik garis ke bawah, kita dapat menetapkan output yang dijual oleh monopolis dan menarik garis ke atas pada titik ini pada kurva AC menunjukkan ini adalah biaya rata-rata yang dipikul perusahaan monopolis dalam menghasilkan Q1 dan harga tentu sesuai dengan output ini sesuai dengan kurva permintaan pasar yang dihadapi monopolis, maka harga yang ditetapkan monopolis itu adalah pada P1 ya, pada P1 dalam hal ini P lebih besar daripada biaya rata-rata, menandakan bahwa segi 4 ini adalah laba maksimum. MC sama dengan MR. Begitu. Berbeda dengan itu kita jumpai. Tadi kita katakan bisa saja kita mengenakan syarat P sama dengan MC. Tapi tak begitu tadi dalam dalam monopolis. Dalam persaingan sempurna sama semua. MR sama dengan MC. MC sama dengan MR sama dengan P sama dengan AR pada titik ini. Ya, pada titik ini. Jadi berbeda. Saudara bandingkan grafik ini dengan grafik lainnya. Tentu memakai dengan uraian tadi dapat kita jelaskan bagaimana monopolis memaksimumkan labanya memakai pendekatan marginal, ya, dengan kurva-kurva biaya yang diandaikan diketahui, maka kita dapat jelaskan bahwa grafik bagian A ini menunjukkan laba maksimum. Sekali lagi, MR sama dengan MC, tapi lihat di sini MR itu lebih kecil daripada P, sebagaimana sudah diuraikan tadi. MR sama dengan MC. MR sama dengan MC, jelas lebih kecil daripada apa? MR lebih kecil daripada P. Ya, tidak begitu dari tadi dalam persaingan sempurna. Tentu monopolis bisa memperoleh laba nol kalau struktur biaya seperti ini, kurva AC bersinggungan dengan kurva permintaan. Ya, kita lihat di sini syarat laba tadi MR sama dengan MC pada titik ini. Kita tarik garis ke bawah, kita tarik garis ke atas. Ternyata pada ketika memotong kurva permintaan pada titik inilah monopolis menetapkan harga jualnya ternyata sama juga dengan AC. Jadi karena P sama dengan P1 sama dengan AC1, maka pada titik ini di mana output monopolis adalah Q1, laba yang diperolehnya adalah 0, ya. Laba 0, tidak rugi, tidak untung. Kalaulah struktur biaya ditunjukkan oleh kurva ini di atas kurva permintaan, di atas kurva permintaan MC dan AC. Jelas ini menunjukkan rugi maksimum. Coba kita perhatikan. Syarat laba maksimum MR sama dengan MC. MR sama dengan MC. Kita tarik garis ke bawah maupun ke atas. Ya. Ternyata tidak ada titik ini. Ini kita ralat, ini terbalik. Ini adalah titik AC1, ini adalah titik P1. Jadi dengan memakai gambar ini ternyata AC1 di atas P1, berarti rugi karena biaya rata-rata lebih besar daripada harga jual produknya. Jadi segi 4 ini berarti menunjukkan rugi maksimum.
perusahaan. Sekali lagi ini terbalik, ini harusnya C1, ini harusnya P1. Demikian pendekatan marginal. Memakai angka-angka, coba kita perhatikan tabel ini, ya. Saudara lihat, harga tidak lagi konstan, harga berubah-ubah. Dalam hal ini harga kita andaikan menurun, tentu kuantitas makin menaik, ya, sesuai dengan hukum permintaan, ya. Total revenue P kali Q 20 kali 0, 0. 18 kali 1, 18 dan seterusnya, ya. TC diketahui, ya, perusahaan selalu mengetahui biayanya, ya, selalu mengetahui biaya. Andai kan biaya perusahaan itu adalah ditunjukkan oleh angka-angka ini. Ya, dengan pendekatan marginal, mari kita bandingkan MR dan MC, di mana mereka persis sama, MR sama dengan MC. Kita hitung dulu MR. Pada baris pertama ini tidak ada MR-nya. Pada baris kedua ini, MR dicari 18 kurang 0 dibagi dengan 1 kurang 0, ya tentu 18. 32 kurang 18 dibagi dengan 2 kurang 1, 14. Demikian seterusnya. MC juga dihitung dengan cara serupa, ya. Pada output 0 tentu tak ada MC-nya. Pada output 1, marginal cost-nya adalah 21 kurang 20 dibagi dengan 1 kurang 0, 1. 24 kurang 21 dibagi dengan 2 kurang 1, 3. Demikian seterusnya. Maka mari kita bandingkan MR dengan MC. Tak ada persis sama. Jadi kita mencarinya bagaimana laba maksimum diperoleh. Kita perhatikan dulu pada output Q sama dengan 1, ya. Sini MR masih lebih besar daripada 1. Jadi ini bukan output yang memaksimumkan laba. Produksi dinaikkan menjadi 2, masih 14, MR masih lebih besar daripada MC-nya, 14 lebih besar daripada 3. Masih juga pada output Q sama dengan 3, MR masih lebih besar daripada MC-nya. Mari kita naikkan lagi produksi, monopolis menaikkan produksinya lagi. Q sama dengan 4. Ternyata marginal revenue-nya sudah lebih kecil daripada MC-nya. Ini adalah pilihan yang tidak menguntungkan perusahaan. Karena apa? MR-nya sudah lebih besar daripada MC-nya. Marginal revenue-nya sudah lebih besar daripada marginal cost-nya. Kalau begitu, keputusan optimal bagi monopolis ini adalah menghasilkan output Q sama dengan 3. Di mana marginal revenue 10 lebih besar daripada marginal cost 6. Ya, tentu keputusan ini, pendekatan ini sama dengan pendekatan total yang kita terangkan tadi. Output yang memaksimumkan laba monopolis ini adalah output sama dengan 3 dengan harga sama dengan $14 misalnya. Sebagai contoh kalkulus, perhatikan contoh satu ini. Andaikan fungsi permintaan dan fungsi biaya sebuah perusahaan monopolis ditunjukkan oleh persamaan-persamaan ini. Perhatikan, di sini persamaan harga bukan sebagai angka konstan, tapi sebagai sebuah fungsi. Ya, Q dan P adalah variabel. Berbeda dengan contoh soal dalam persaingan sempurna, ya, di mana P adalah sebuah angka tetap. Katakanlah P sama dengan $18 misalnya. Di sini tidak lagi. Pertanyaan adalah berapa harga kuantitas yang memaksimumkan laba monopolis ini? Hitung laba maksimum itu. Kita hitung, ya, kita cari dulu persamaan TR P kali Q. P kali Q. Hasilnya adalah 200 Q kurang 5 Q pangkat 2. Maka laba dapat kita tentukan. Laba adalah V sama dengan TR kurang TC. Ya, kita masukkan persamaan-persamaan yang berkenaan. Hasilnya adalah sesudah disederhanakan, kita peroleh minus 10 Q pangkat 2 tambah 200 Q kurang 100. Inilah laba yang hendak dimaksimumkan. Secara kalkulus,
fungsi ini, laba ini dapat dimaksimumkan dengan menyelidiki lebih dahulu syarat perlu dan syarat cukup. Syarat perlu menghendaki turunan pertama V terhadap Q harus sama dengan 0. Dengan mencari turunan persamaan laba ini, maka turunan pertama suku ini adalah minus 20 Q. 200 0. Dituliskan ini sama dengan 0. Kita selesaikan untuk Q, maka kita peroleh Q sama dengan 10. Syarat perlu tapi belum cukup untuk mengatakan bahwa Q sama dengan 10 sebagai output yang memaksimumkan laba. Kita selidiki syarat cukup. Kita cari turunan dari turunan pertama fungsi laba tadi. Ya. Ternyata turunan keduanya ya adalah minus 0,20. Ternyata lebih kecil daripada 0. Dalam optimalisasi fungsi, kalau turunan kedua itu adalah negatif, maka fungsi itu adalah fungsi maksimum. Kita selanjutnya dapat hitung laba maksimum itu dengan memasukkan Q sama dengan 10 ke persamaan laba, menghasilkan laba 900 dalam satuan uang, katakanlah $900. Ya, dengan Q sama dengan 10 yang kita hitung tadi, tentu kita dapat hitung, ya, monopolis dapat menghitung P-nya dengan memasukkan ke persamaan permintaan 200 kurang 5 Q sama dengan 150. Jadi kita simpulkan, maka monopolis itu ya menetapkan harganya sama dengan 150 dan kuantitas sama dengan 10. Sehingga pasangan ini adalah pasangan yang memaksimumkan laba monopolis, di mana laba maksimum itu adalah sudah kita hitung tadi, V maksimum sama dengan $900 misalnya. Sebagai contoh kedua, andaikan fungsi permintaan, fungsi biaya ditunjukkan oleh persamaan-persamaan ini. Pertanyaan, berapa harga kuantitas yang memaksimumkan laba perusahaan? Monopolis itu maksudnya. Berapa laba maksimum itu? Kita hitung dengan cara yang serupa dengan tadi. Kita rumuskan dulu persamaan revenue tadi, tapi kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu persamaan permintaan dalam bentuk P fungsi Q, bukan dalam bentuk Q sama dengan fungsi P. Ya, persamaan ini dimodifikasi menjadi bentuk P fungsi Q. Disederhanakan menjadi P sama dengan 25 kurang 0,25 Q. Tentu TR P kali Q, kita kalikan P dengan Q menghasilkan persamaan revenue ini. Dengan demikian kita tentu dapat merumuskan fungsi laba TR kurang TC. Kita masukkan persamaan-persamaan yang bersangkutan. Ya. Ini kita sederhanakan ini menjadi V sama dengan 0,75 Q pangkat 2 tambah 15 Q kurang 500. Kita ralat ini seharusnya 0, minus 0,75 Q pangkat 2. Ya, 0, minus 0,75 Q pangkat 2. Kita ralat. Mari kita maksimumkan persamaan fungsi ini. Syarat perlu adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Turunan pertama suku ini adalah minus 1,5 Q tambah 15 kurang 0. Ya, 0-nya kita abaikan. Maka syarat perlu itu dituliskan dalam persamaan ini. Kita selesaikan untuk Q, menghasilkan Q sama dengan 10. Kita selidiki syarat cukup, ya, syarat cukup. Tadi kita hitung turunan dari turunan pertama fungsi laba, yaitu Q
kita mencari turunan kedua fungsi laba tadi, ya. Turunan kedua itu adalah minus 1,5. Ya, lihat persamaan tadi. Lebih kecil dari 0, lagi-lagi fungsi laba yang kita pertimbangkan tadi adalah sebagai fungsi maksimum. Kita hitung laba maksimum itu. Kita masukkan ke persamaan laba angka Q sama dengan 10, ya. Q sama dengan 10 ini, ya. Ternyata menghasilkan angka negatif minus 425. Artinya bahwa pada output Q sama dengan 10 itu ternyata monopolis itu menderita, ya, memikul kerugian, sebesar 425, ya. Dengan Q sama dengan 10 kita dapat hitung harga monopolis itu, ya, sebesar dengan memasukkan ke persamaan permintaan kita peroleh P sama dengan 20,5. Kita simpulkan, maka dengan harga monopolis P sama dengan 22,5 dan output Q sama dengan 10, ya, maka output yang dihasilkan monopolis itu ternyata mendatangkan apa? Mendatangkan rugi maksimum loss sebesar $425. Demikian, ya, contoh kalkulus dari bagaimana monopoli memaksimumkan labanya, ya, untuk menambah contoh aritmatika tadi memakai tabel-tabel, ya, tabel-tabel aritmatika, ya. Topik terakhir, adakah kurva penawaran monopoli? Ya, tadi di dalam modul persaingan sempurna kita sudah pertanyakan ini, adakah kurva penawaran persaingan kompetitif? Kita jawab ada, yaitu bagian dari kurva MC, kurva marginal cost di atas garis P lebih besar atau P lebih besar atau sama dengan AVC, ya. Biarpun rugi, kita sudah terangkan bahwa persaingan perusahaan kompetitif itu tetap menjalankan produksi biarpun rugi, tapi rugi di mana harga pasar masih dapat apa? Masih dapat menutup biaya variabel rata-ratanya, ya. Sampai di situ mengenai penawaran perusahaan kompetitif. Bagaimana dengan perusahaan monopolis? Ternyata tak ada kurva penawarannya. Ya. Kita boleh, ini opsional, bisa Anda abaikan, tapi dalam perusahaan kompetitif, ya, kalau saudara perhatikan sebelumnya ada hubungan satu-satu antara Q dengan P. Berbeda dengan monopolis. Tak ada hubungan tunggal, hubungan satu-satu Q dengan P. Bisa jadi, ya, bisa jadi kita tunjukkan secara grafik pada satu key output bisa terdapat dua harga, ya, seperti ditunjukkan oleh gambar ini, ya. Saudara lihat kurva permintaan di 1, kurva permintaan di 2, ya. Kalau begini kurva permintaan yang dihadapi monopolis, ternyata dengan kurva MC diketahui bisa menghasilkan dua harga dalam grafik ini, ya. Jadi di sini satu output, dua harga. Bisa juga satu harga, dua output. Andaikan permintaan pasar dihadapi monopolis di 1 dan di 2, dengan melukiskan marginal revenue masing-masing, kita dapatkan MR1 dan MR2 mengenakan syarat laba maksimum. Ternyata ada dua output dalam hal ini untuk satu harga. Jadi di sini hubungan itu tidak lagi hubungan satu-satu seperti dalam pasar perusahaan kompetitif, dalam pasar persaingan sempurna, ya. Oleh karena itu, karena hubungan itu tidak satu-satu, kita katakan bahwa tak ada kurva penawaran monopoli. Demikian pembahasan kita mengenai monopoli, ya, Untuk review questions bagi materi yang kita bahas tadi, Anda sebaiknya mencoba menjawab soal-soal ini. Soal-soal ini tidak sulit menjawabnya, ya.
asalkan kita sudah memahami materi tadi. Ya, ini adalah ulangan ya, ulangan bagi materi-materi tadi dalam bentuk pertanyaan. Ada 3 pertanyaan juga ini ya. Tadi barusan mengapa tidak mungkin mengkonstruksikan kurva penawaran perusahaan monopoli barusan kita jawab ya. Bisa terjadi satu output dua harga atau eh, satu output dua harga atau dua output pada satu harga ya. Tak demikian dengan apa perusahaan kompetitif, hubungan PQ itu hubungan satu-satu pada satu harga ada satu output atau sebaliknya ya. Jadi itu adalah sebuah fungsi ya, itu adalah sebuah fungsi. Itu sebabnya kita katakan ada kurva penawaran perusahaan kompetitif. Soal 6, 7 tidak sulit menjawabnya ya. Ini hanya mengubah angka-angkanya kita ya. Berdasarkan pada materi sebelumnya, kita hanya mengubah angka-angkanya. Tentu Anda bisa menjawab kedua soal ini ya. Demikian juga ini. Demikian teman-teman pembahasan kita mengenai monopoli. Untuk mendalami lebih lanjut materi dalam modul ini, Anda bisa merefer literatur-literatur ini ya, buku yang populer. Kedua buku ini berisi tentang konsep-konsep, tapi secara ringkas singkat diterangkannya. Lalu disusul oleh banyak soal-soal serta jawabannya. Tentu soal-soal tanpa jawaban kita jumpai dulu dalam kedua buku ini ya. Buku-buku lainnya untuk pendalaman ya, untuk saudara yang mau mendalami bahan-bahan tadi ya. Ini juga ya, ini buku ekonomi yang juga bisa pertimbangan ya sebagai pengetahuan literatur kita. Ini buku yang populer ya, buku yang populer di kalangan mahasiswa ekonomi atau dosen ekonomi. Buku-buku ini tentu berisi buku ekonomi mikro dan ekonomi makro ya. Ini buku-buku hebat ditulis oleh orang-orang hebat ya. Jadi kita bisa memakai ya, mempertimbangkan buku-buku ini. Demikian teman-teman, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ajar ini. Tentu jangan lupa like, comment, subscribe, share video ajar ini. Share untuk dibagikan kepada teman-teman. Sampai jumpa.